Maka Quran perlahan tapi pasti itu ditanamkan di diri para sahabat Nabi SAW, dan itu sangat banyak, Pak. Sampai keputusan-keputusan pribadi itu harus diukur dengan menggunakan ayat. Harus kayak begitu. Contoh, ketika kisah Julaibib, sahabat Nabi SAW, Julaibib pemuda belum nikah, pemuda lajang belum nikah, dan Julaibib secara penampilan tidak ada akhwat yang tertarik, Pak. Orangnya berkulit hitam, berambut keriting, penampilan tidak menarik sama sekali. Nabi SAW mengatakan kepada Julaibib, Julaibib, pergi ke rumahnya itu, orang Ansor bapak itu, sampaikan bahwa aku melamarkan putrinya untukmu. Mau dinikahkan sama Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW juga menyampaikan pada sang suami, sang Julaibib. Kata suaminya agak kaget, kok Julaibib enggak yang lain untuk putri saya. Sang ayah, sang ibu, ayahnya pulang menyampaikan pada istrinya juga lebih kaget lagi, kenapa Julaibib, kenapa bukan yang lain. Bapak ibunya lagi berbincang, lagi membicarakan kenapa Julaibib yang dikirim Nabi, bukan yang lain. Putrinya mendengar, Pak. Dari dalam itu putrinya dengar bapak ibunya lagi ngobrolin itu, lamaran itu. Putrinya yang membacakan ayat. Putrinya membacakan ayat. Oh gitu, Pak. Jadi keputusan rumit. Bayangkan ini wanita cantik, wanita mulia, kemudian yang dikirimi Nabi kok ya Julaibib, enggak yang lain. Wajah penampilannya enggak cocok banget sama putri kita. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman itu kalau Allah Rasulnya sudah memutuskan perkara sudah enggak punya pilihan. Itu kata putrinya. Sampai jadi keputusan hidupnya. Terima, nikah mereka. Justru arti itulah sahabat Nabi SAW. Dan begitulah bahwa Quran bekerja pada generasi, individu-individu, orang per orang. Dan mereka selalu bertanya pada Quran. Ketika naik umpamanya levelnya level keluarga. Begitu individu kemudian nikah punya keluarga gitu. Keputusannya juga diserahkan kepada Al-Quran Karim. Umpamanya masalah berat yang menyebabkan turunnya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1 itu tentang ayat zihar. Ayat zihar, datang wanita itu, datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu datang mengatakan, ya Rasulullah, zauji, suami saya, dulu perut saya ini menjadi tempat untuk anaknya, rahim saya. Kemudian anaknya, suami saya itu pun menyusu dari susuan saya. Tapi ketika usia saya sudah tua, kemudian dia mendihar saya. Dalam fikih kalimat dihar terkenal, anti ka dhahri ummi, kau seperti punggung ibu saya. Yang itu maknanya begini, bahasa Solonya, kamu haram buat saya. Seperti haramnya ibu saya pada saya. Itu urusan keluarga, Pak. Datang ke Rasul minta solusi. Ngobrolnya di rumah Aisyah, karena Rasul waktu itu sedang ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di ruang tamu, karena semua rumah Nabi, rumah istri-istri Nabi itu rumahnya
satu kotak begitu. Di dalam itu ada dua, satu kamar, yang satu ruang nerima tamu. Cuma itu isinya. Ya, ada satu kamar dan satu nerima tamu. Jadi kalau Nabi lagi nerima tamu, tentu yang di kamar kedengeran. Tapi tadi, Allah ketika wanita datang mengadu ke Nabi ngobrol di ruang tamu, Aisyah di dalam kamarnya. Kata Aisyah, saya kadang dengar, kadang nggak dengar suaranya. Karena kadang namanya orang perempuan lagi sedih, Pak. Mengadukan masalahnya kadang suaranya tinggi, kadang rendah, gitu ya. Sedih. Tapi Allah berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Tapi Allah dengar. Makanya Aisyah mengatakan, heran saya yang cuma di sebelah kamar saja nggak dengar semua kalimat ini, tapi Allah di atas langit yang 7 sana dengar. Qad sami'a Allah. Barulah turun ayat memberikan solusinya. Jadi keputusan yang dibuat. Dan itu kemudian mereka taati. Dalam urusan aktivitas harian juga demikian. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka aktivitas apapun itu, mereka cari uang, mereka ke pasar, mereka ke kebun, mereka ditanyakan pada Quran. Quran bicara apa? Tanyakan pada Al-Quran.